Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gua Daniel. Gua penghuni baru di sini. Gua mau bercerita tentang salah satu pengalaman gua yang pernah gua alamin dulu zaman gua SD sekitar tahun 1996 atau 1997 kurang lebih. Sedikit info, gue sekarang berdomisili di Jakarta. Tapi kejadian ini berlatar di kampung tempat gue bersekolah dulu di sekitaran Indramayu. Pengalaman gue yang satu ini yang gue rasakan cukup mengerikan. Semoga bisa memenuhi asupan horor harian kalian. Langsung saja, kejadian ini terjadi ketika gue bersekolah kelas 6 SD. Dulu, gue dan kawan-kawan sekelas gue diminta untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah sama guru. Gue punya 3 orang kelompok ya, 4 sama gue. Jadi ada gue, ada Bayu, Ahmad, dan Asep. Kalau kalian denger ini, hubungin gue kayak apa kayak gitu ya. Lupa sama teman SD. Terus lagi itu tuh sepulang sekolah, gue berempat sepakat akhirnya buat belajar kelompoknya tuh di rumah Bayu selepas maghrib, karena emang rumah Bayu yang paling gede di antara rumah kita berempat. Singkatnya, setelah sholat maghrib, gue baru gegas ke rumah Bayu pakai sepeda. Sepedanya bukan sepeda BMX gitu ya, perlu dicatat nih. Sepeda bokap gue yang ada boncengannya di belakang. Biasalah sepeda bapak gitu, bukan sepeda ontel. Maklum lah, bukan dari keluarga berada juga. Hari itu sorenya tuh hujan, jadi jalanan agak sedikit becek. Dan kebetulan rumahnya Bayu emang mewah gitu, mepet sawah. Udah gede mepet sawah pula kan. Jadi rumah dia itu menjorok ke dalam, di sekitaran sawah. Dan gue harus melewati jalan setapak yang cuma bisa dilewatin sama 2 orang gitulah, kebanyakan. Dan itu belum diaspal, itu masih tanah, tipikal jalanan sawah gitu. Karena habis hujan, gue inisiatif buat turun dari sepeda dan gue tuntun sepedanya depan gang. Karena sepeda gue kan gak ada spakbor belakang, jadi takutnya nyiprat ke baju belakang gitu kan. Singkatnya akhirnya gue sampai nih ke rumahnya si Bayu. Di sana udah ada Ahmad, ada Asep juga, dan ada nyokapnya Bayu juga lah gitu. Gue disambut, gue masuk, udah. Nah singkatnya kita langsung mulai belajar. Ya namanya juga anak SD ya, mulai belajar ya palingan cuman ya kurang lebih 15, paling lama ya setengah jam gitu. Selebihnya ya ngobrol, bahas kartun lah, bahas apalah inilah, yang namanya juga anak-anak. Dan karena 3 orang temen gue ini nih demen banget sama Tsubasa ya, Kapten Tsubasa. Saya kayaknya masih ada situ ya. Kebetulan tuh Bayu punya VCD. Dan akhirnya Bayu nawarin nih buat nonton bareng nih Kapten Tsubasa. Toh tugasnya kan udah kelar juga kan. Akhirnya nontonlah mereka, nonton bareng. Gua yang notabene gak terlalu suka sama bola, terutama Kapten Tsubasa gitu, gak terlalu demen. Ya gue jadi bete kan ya udah deh gitu pikir gue. Akhirnya di tengah kebetean gue tuh gue izin pamit duluan. Sebenarnya sih kayaknya mungkin jam baru nunjukin jam 8:30 malam lagi itu tuh. Emang sih sekarang mah kalau jam segitu masih sore lah hitungannya. Ya kalau dulu mah jam segitu kayak udah malam bener lah, udah sepi, gelap banget. Daripada kemalaman juga kan, akhirnya gue inisiatif pamit duluan aja dah. Gue sempat ditanya juga sama nyokapnya Bayu, mau diantar nggak gitu. Terus kenapa kok duluan gitu? Ya gue udah terlanjur bete juga. Ya udahlah, udah nggak apa-apa, nggak usah diantar. Udah emang yang pengen pulang aja, gue bilang. Sendiri aja nggak apa-apa, udah malam juga. Gue bilang gitu. Oh ya udah. Akhirnya gue cuma diantar sampai pintu aja kan, sampai pintu. Gue pamit keluar, udah. Nyokapnya Bayu tutup pintu. Gue pamit, udah. Gue keluar rumah dan gue baru sadar. Ternyata emang jalannya gelap banget, minim lah penerangan, mana sawah kanan kiri, rumah juga ya gak banyak lah. Terus jarak antar rumah tuh ya banyak lah gitu,
nggak terlalu dekat-dekat gitu kan, khas rumah-rumah kampung gitu. Udah gitu dikelilingin sawah juga, kebayang banget lah pokoknya itu sepi, senyap banget dah udah. Agak takut sih, tapi gue udah bete duluan juga kan, udahlah gue tetap duluan aja. Gue ambil sepeda karena masih becek nih, gue masih tuntun sepedanya. Gue di kiri, sepeda gue di kanan, posisinya gitu. Gue tuntun tuh lewatin jalan setapak yang tanahnya masih belok-belok gitu. Gimana sih maksudnya ya, tanah sawah yang tipikal kalau yang diinjak tuh bakal nyangkut di sendal gitu, paham kan? Nah, dan ban sepeda gue juga nih banyak tanah yang nyangkut, jadi agak ya belok lah gitu. Beberapa meter nih setelah lewatin rumahnya Bayu, belum jauh, di sini keanehan terjadi nih. Sepeda gue berasa lama-lama makin berat, semakin jalan makin berat. Gue pikir ini kok kayak nggak wajar aja gitu ya beratnya ya. Gue spontan kan langsung ngeliat ke ban. Emang sih banyak tanah-tanah yang nyangkut di ban gitu kan, tapi ini kayak gue semakin jalan tuh semakin berat banget. Ibaratnya kalau gue kan megang pakai 2 tangan nih, kalau gue pegang cuma 1 tangan doang nih, gue nggak bakal kuat nih nahannya gitu, bisa jatuh nih. Udah nggak wajar deh gitu. Nah, nggak berapa lama nih, gue setelah sadar itu, kepala gue pusing, kuping gue tuh penging, kayak gimana gitu kok. Wah, ini kayaknya nggak beres deh. Gue panik, spontan gue tengok ke belakang. Jadi kan posisi gue kan tadi di kiri nih, di sepeda gue di kanan. Jadi kalau misalnya gue menengok ke belakang kan, gue lihat ke toleh ke kanan terus nengok ke belakang gitu kan. Dan bener, di belakang di sepeda gue ada yang ikut bonceng. Boncengnya duduk nyamping, tipikal emak-emak bonceng sepeda gitu, tahu kan? Nenek-nenek, mukanya hancur. Kalau gue ingat tuh merinding sekarang sebenarnya tuh. Jadi kan mata kanan, masih ingat banget nih, mata kanannya tuh kayak yang kecongkel gitu dikit di bagian bawah gitu. Matanya merah, kecongkel bawahnya tuh yang mata kanan, mata kirinya pokoknya udah merah tuh. Straight ngeliat ke gua dan dia menyeringai, nyengir lebar banget ke arah gua. Jarak muka gua sama muka dia ini, nenek-nenek ini cuman ya sejengkal lebih, deket banget. Rambutnya acak-acakan, pakai baju kayak daster putih gitu. Pokoknya ini rambut tuh acak-acakan tuh sampai ada, gue masih inget banget nih, ada kayak ada tanah, sampai kayak ada daun-daun gitu nempel di rambutnya. Gue sampai tatap-tatapan itu sekitar 4-5 detik nih. Gue diem, terpaku, panik, napas gue memburu, kuping gue masih penging, kepala gue makin pusing, otomatis keringetan juga kan. Nah setelah gue udah bingung gitu kan, sontak gue panik kan, gue langsung aja teriak. Bisa gue lagi tuh teriakan langsung set. Nah anehnya juga, jadi setelah gue teriakan, gue langsung balik lagi pengen ke rumahnya si Bayu nih. Gue inisiatif langsung balik lagi aja dah, gue takut kan. Ini sepeda nggak bisa gue lepasin dari tangan gue nggak tahu kenapa. Jadi pas gue putar balik itu sepeda masih gue pegang, gue seret-seret sambil gue teriak-teriak, tolong, sambil nangis kan. Gue udah, aduh, mata gue udah berkaca-kaca, udah takut. Ini sepeda masih gue pegang, masih gue seret-seret nih, kan emang itu belum jauh dari rumahnya si Bayu kan, jadi nggak terlalu jauh. Nah gue udah nyampe rumahnya si Bayu, nah itu sepeda baru bisa gue lepas. Langsung gue banting sepedanya, gue dobrak pintunya tuh, gue gedor-gedor gitu kan, tolong. Akhirnya yang keluar ada mamanya Bayu yang pertama keluar, terus di belakangnya ada Bayu, ada si Ahmad, ada si Asep juga kan. Bingung, kenapa? Gue masih panik, gak bisa ngomong kan, itu ya biasalah gitu, masih panik tuh. Udah masuk aja dulu. Udah, gue masuk, tutup pintu. Ini bentar dikasih minum. Gue nangis di situ kan, aduh ya Allah,
kasih minum, akhirnya gue baru ngomong, tadi saya ngeliat gini gitu kan sambil panik. Nah setelah gue cerita seperti itu, ternyata nyokapnya Bayu baru connect. Oh iya, emang tuh kata tetangga-tetangga kata situ ada, makanya hati-hati. Dalam hati gue agak keke juga, ini kenapa nyokap Bayu nggak ngomong dari tadi gitu kan, sebelum gue balik. Jadi kan gue bisa agak sedikit waspada gitu kan. Tapi akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa lah, gue ditandai dikit, udah agak tenang sekitar ini ya. Gue juga di ini juga sih, lagian sih lu duluan bukan bareng-bareng aja gitu kan. Udahlah nggak apa-apa lah gitu. Akhirnya karena takut, kalau nggak salah sih ya, lagi itu si Ahmad sama si Asep itu nggak tahu nginep atau nggak tahu pulangnya nanti aja gitu, gue nggak tahu deh. Gue tetap mutusin untuk pulang gitu. Soalnya gue ngabarin ke nyokap gue juga kan lagi itu balik gitu kan, nggak nginep, takutnya ntar malah dicariin malah makin parah juga kan. Ya udah, akhirnya gue tetap balik malam itu, pamit akhirnya. Ya udah akhirnya gue diliatin dari depan gang gitu ya kan, disenterin aja, udah disenterin gitu, nggak apa-apa sendiri, udah nggak apa-apa lah, insyaallah aman gitu ya. Dan alhamdulillahnya aman, gue sampai rumah. Walaupun di jalan tuh gue udah rasanya masih khawatir aja di jalan, takut ada apa-apa, tapi alhamdulillah gitu gue sampai rumah dengan aman. Ini cerita ini kalau gue ceritain merinding, masih merinding sekarang tuh. Ini gak bakal gue lupain sih. Kayaknya udah segitu aja dulu ya pengalaman gue yang satu ini. Ini salah satu pengalaman gue yang menurut gue mengerikan. Maaf nih kalau cerita gue berbelit-belit, bahasa gue berbelit-belit. Semoga masih bisa nyangkut di theater of mind kalian ya, bisa kebayang nih gimana latarnya. Soalnya gue pribadi yang ngalamin tuh, ini tuh nyeremin banget asli. Itu muka nenek-nenek itu tuh masih ingat banget gue sampai sekarang. Ya mungkin segitu dulu aja. Semoga di next ntar gue bakal cerita beberapa pengalaman gue lagi yang ya mungkin bisa dikatakan mengerikan juga. Oke, akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.